Sistem pencernaan. Sistem organ pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencerna untuk dijadikan energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan yang terbentang dari mulut sampai ke anus dalam manusia dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih bagian tersebut? 1. Proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut sampai ke lambung. 2. Proses penyerapan sari makanan yang terjadi dalam usus. Yang ketiga adalah proses mengeluarkan sisa makanan melalui anus. Apa saja sih fungsi dari sistem tersebut? Fungsi utama sistem pencernaan adalah menyediakan zat nutrien yang sudah dicerna secara berkesinambungan untuk didistribusikan ke dalam sel melalui sirkulasi dengan unsur-unsur air, elektrolit, dan zat gizi. Kita masuk pada mulut atau oris atau oral. Merupakan awal dari saluran pencernaan makanan di mana mulut menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Yang pertama adalah vestibulum oris. Yang kedua, Savitas Ellis proplat. Gigi dan geraham terletak dalam alveolus dentalis dari tulang maksila dan mandibula. Gigi mempunyai 1 akar, sedangkan geraham mempunyai 2-3 akar. Fungsi gigi adalah mengunyah makanan, pemecah partikel besar menjadi partikel kecil yang dapat ditelan tanpa menimbulkan tersedak. Kemudian kita masuk pada lidah. Lidah terdapat dalam cavum oris, merupakan susunan otot serta lintang yang kasar dilengkapi dengan mukosa. Bagian-bagian lidah adalah 1. Pangkal lidah atau radik lingal. 2. Pangkal lidah atau dorsum lingal. Ketiga, ujung lidah atau apex lingal. Kemudian kita masuk pada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau saliva merupakan kelenjar yang menyekresikan larutan mukus ke dalam mulut, membasahi dan melumaskan partikel makanan sebelum ditelan. 1. Kelenjar ludah bawah rahang. 2. Kelenjar ludah bawah lidah. 3. Kelenjar parotis. Kemudian kita masuk kepada faring. Faring atau tekak merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Panjangnya kira-kira 12 cm. Terbentang tegak lurus antara basis carani setinggi vertebrae cervicalis ke bawah setinggi tulang rawan cricoidea. Faring terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah nasofaring, bagian superior yang menghubungkan hidung dengan taring. Yang kedua, orofaring, bagian media yang menghubungkan rongga mulut dengan taring. Yang ketiga, laryngofaring, bagian inferior yang menghubungkan laring dengan faring. Kemudian kita masuk kepada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran pencernaan setelah mulut dari faring. Panjangnya kira-kira 25 cm. Posisi vertikal dimulai dari bagian tengah leher bawah faring sampai ujung bawah rongga dada di belakang trankea. Berfungsi memberikan pelumas untuk pergerakan makanan melalui esofagus. Dan kemudian kita masuk kepada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan sebuah kantong muskuler yang letaknya antara esofagus dan usus halus sebelah kiri, abdomen di bawah diafragma bagian depan pankreas dan limpa. Fungsi dari lambung yang pertama adalah fungsi penampung makanan yang masuk melalui esofagus, menghancurkan makanan dan mengelumaskan makanan dengan gerakan peristaltik lambung dan getah lambung. 2. Fungsi bakterisid oleh asam lambung. Yang ketiga, membantu proses pembentukan eritrosit. Sekarang kita masuk kepada usus halus.
Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pilorus dan berakhir pada sekup. Panjangnya kira-kira 6 meter bagian dari usus halus. 1. Duodenum. Bentuknya melengkung seperti kuku kuda. Pada lengkungan ini terdapat pankreas. 2. Jejunum. Panjangnya 2-3 meter berkelok-kelok, terdapat sebelah kiri atas dari intestinum minor dengan perantaraan lipatan paritorium berbentuk kipas. Fungsi dari usus yang pertama adalah menyekresikan cairan usus untuk menyempurnakan pengolahan zat makanan di usus halus. 2. Menerima cairan empedu dari pankreas melalui ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Yang ketiga, pencernaan makanan. Yang keempat, mengabsorpsi air, makan, garam, dan vitamin. Sekarang kita masuk kepada usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan berupa usus berpenampang luas atau berdiameter besar dengan panjang kira-kira 1,5 sampai 1,7 meter dan penampang 5 sampai 5 cm. Bagian dari usus besar yang pertama adalah cecum. Kantong lebar terletak pada fossa iliac destra. Yang kedua, colon ascendens. Memanjang dari cecum ke fossa iliaca ke kanan sampai ke sebelah kanan abdomen. Panjangnya 13 cm, terletak di bawah abdomen sebelah kanan di bagian hati, membelok ke kiri. Kolon transversum. Panjangnya kira-kira 38 cm, membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens. Berada di bawah abdomen sebelah kanan, tempat beloknya yang disebut flexura. Yang keempat adalah kolon descendens. Panjangnya lebih kurang 25 cm, terletak di bawah abdomen bagian kiri dari atas ke bawah. Dari depan flexura lienalis sampai ke depan ilium kiri, bersambung dengan sigmoid dan di belakang peritoneum. Yang kelima adalah kolon sigmoid, lanjutan dari kolon descendens, panjangnya 40 cm. Apa sih fungsi dari usus besar? Fungsi dari usus besar meliputi yang pertama adalah menyerap air dan elektrolit untuk kemudian sisa massa, membentuk massa yang lembek yang disebut feses. Yang kedua, menyimpan bahan feses sampai saat defekasi. Feses ini terjadi sisa makanan, serat-serat, sulkosa, sel-sel epitel, bakteri, bahan sisa sekresi, atau lambung, kelenjar, intestin, hati, pankreas. Yang ketiga, tempat tinggal bakteri coli. Sebagian dari kolon berhubung dengan fungsi pencernaan dan sebagian lagi perhubungan dengan penyimpanan untuk kedua fungsi ini. Tidak diperlukan gerakan yang kuat, cukup dengan pergerakan yang lemah. Mekanisme sistem pencernaan. Pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Kemudian kita masuk ke kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremes-remes guna mendorong makanan menuju lambung. Kemudian kita masuk kepada lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan.
Kemudian kita masuk kepada usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Kemudian kita masuk kepada usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Kemudian kita masuk pada proses terakhir, yaitu sektum atau anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan terlebih dahulu. Di rektum, senor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum. Agar tidak terjadi rektum sebelumnya saat